Dalam hidup ini, ada hari-hari yang terasa seperti angin lewat, biasa saja, tak meninggalkan jejak. Namun ada pula hari-hari yang datang membawa getar dari dimensi yang tak kasat mata. Hari yang tidak hanya menorehkan tanda dalam kalender, tapi menanamkan makna dalam takdir. Bukan karena langit sedang baik hati, tapi karena semesta akhirnya mengakui kamu adalah bagian dari rencana besar yang tak bisa lagi ditunda. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Ada kalanya kamu merasa semua kerja kerasmu seperti sia-sia, berjalan tanpa arah, bersuara dalam sunyi, menanti dalam gelap. Tapi hari ini, ya, hari ini adalah saat di mana semua kesabaran itu mulai membuka pintu. Bukan pintu kecil yang sempit dan pengap, melainkan pintu megah yang menghubungkanmu dengan arus kekuatan, kebijaksanaan, dan kelimpahan yang selama ini hanya kamu lihat dari kejauhan. 12 Agustus 2025 bukanlah angka biasa. Itu adalah simbol, tanda bahwa hari itu kamu tidak lagi berdiri di luar ruangan menunggu izin masuk. Hari itu kamu duduk bersama orang-orang yang mengatur aliran uang di kota ini. Orang-orang yang selama ini menjadi pusat gravitasi pergerakan ekonomi, pusat pengaruh, pusat keputusan. Tapi kamu tidak datang sebagai penonton. Kamu hadir bukan sebagai hiasan. Kamu tidak lagi dianggap sebagai anak kemarin sore yang perlu diajari etika pertemuan. Justru kamulah yang ditunggu-tunggu, karena energimu membawa nada baru dalam simfoni kota ini. Nada yang kuat, jujur, bersih, dan tidak bisa diabaikan. Ingatlah, ini bukan hasil sulap atau keberuntungan semata. Ini adalah hasil dari luka-luka yang kamu peluk, malam-malam yang kamu lewati dengan air mata, dan semua keputusan sulit yang pernah kamu buat, meskipun dunia tidak memahaminya. Kini, kamu adalah pusatnya. Apa yang kamu katakan di meja itu akan dicatat. Bukan sekadar dicatat sebagai arsip, tapi dihitung dan disetujui sebagai dasar keputusan yang akan mengubah alur keuangan kota ini. Tanganmu akan menandatangani kontrak, namun lebih dari itu, jiwamu akan mengunci kesepakatan dengan semesta. Dan sejak hari itu, satu hal akan berubah selamanya. Angka nominal dalam hidupmu tidak akan lagi pernah kembali ke nol. Karena kamu sudah keluar dari pusaran kekurangan dan masuk ke dimensi limpahan. Bukan karena kamu serakah, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa menjadi besar bukanlah dosa. Asal kamu tetap rendah hati dan bijaksana, maka sebelum kamu menyelami pesan besar hari ini, tarik napasmu dalam-dalam. Rasakan bahwa kamu sedang dibimbing, bukan sekadar menonton. Dan jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Sinyal bahwa kamu siap membuka pintu yang telah lama menunggu untuk kamu buka. Sebelum kamu melangkah lebih dalam, tekan tombol suka
sebagai bentuk penerimaanmu. Langganan saluran ini agar kamu tidak kehilangan pesan-pesan berikutnya yang akan membentuk ulang jalan hidupmu. Aktifkan lonceng notifikasi karena waktu tidak menunggu orang yang ragu-ragu. Dan tulislah di kolom komentar 77. Itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bukan setengah hati, bukan sambil lalu, tapi sepenuhnya. Karena hidupmu sejak hari ini tidak lagi sama seperti kemarin. Dan itu bukan ancaman. Itu adalah janji. Janji dari langit untuk jiwa-jiwa terpilih yang telah cukup lama diam, dan kini saatnya berbicara dengan kekuatan. Bagian 1, hari di mana gerbang takdirmu dibuka. Jiwa terpilih, dengarkan suara sunyi yang menggema dari dalam jiwamu sendiri. Pernahkah kamu merasa bahwa selama ini hidupmu seperti menunggu sesuatu yang tak terjelaskan? Seperti ada momen besar yang akan datang, tapi kamu belum tahu kapan dan bagaimana wujudnya. Seperti kamu tahu bahwa kamu berbeda, namun dunia belum sempat mendengarkan nadamu. Hari ini bukan sekadar titik di kalender. Hari ini adalah gema dari doa-doa yang kamu ucapkan dalam kesendirian. Hari ini adalah jawaban dari malam-malam panjang yang kamu lewati dengan mata basah. Bukan karena kelemahan, tapi karena keteguhan untuk tidak menyerah meski luka tak kunjung reda. 12 Agustus 2025 adalah hari di mana gerbang takdirmu mulai berderit terbuka. Bukan dibuka oleh manusia yang berkuasa, tapi oleh semesta yang diam-diam sudah lama memperhatikanmu. Hari ini, kamu tidak sekadar hidup. Kamu mulai bergerak di dalam rencana besar yang tidak semua orang bisa pahami. Selama ini, kamu berjalan seperti bayangan, menyusuri lorong-lorong kehidupan tanpa banyak tepuk tangan. Kamu bukan tipe yang suka memamerkan proses, karena kamu tahu buah terbaik tumbuh dalam keheningan. Dan kini, waktu yang kamu tunggu telah datang. Hari ini, kamu tidak lagi berdiri di luar pagar sambil mengintip ke dalam. Hari ini, kamu dipanggil untuk masuk, bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu dipilih. Mereka yang dulu mengabaikanmu, kini mulai bertanya siapa namamu. Mereka yang dulu tidak memberi ruang, kini menyiapkan kursi utama dengan inisialmu terukir di punggung sandarannya. Kamu akan duduk bersama orang-orang yang selama ini mengatur arus uang di kota ini. Bukan karena kamu sedang beruntung, tapi karena mereka mulai sadar ada kekuatan yang tak bisa mereka beli, dan kekuatan itu ada padamu. Kekuatan itu bernama konsistensi, bernama integritas, bernama keberanian untuk tetap berdiri ketika semua orang memilih tiarap. Kamu bukan tamu, kamu adalah undangan utama. Kamu adalah pusat dari percakapan besar yang akan menentukan arah. Dan bukan hanya arah ekonomi, tapi arah energi. Karena uang hanyalah alat yang sesungguhnya sedang dikalibrasi oleh semesta hari ini adalah jiwamu. Ini bukan hanya tentang angka, ini tentang getaran.
tentang kehadiranmu yang membawa cahaya dalam ruangan penuh kalkulasi. Kamu tidak hanya membawa proposal, kamu membawa visi. Kamu tidak sekadar membawa rencana, kamu membawa masa depan. Jiwa-jiwa biasa mengejar peluang, tapi jiwa terpilih, mereka dipanggil oleh peluang itu sendiri. Dan hari ini, peluang itu berdiri di hadapanmu, membungkuk, dan berkata, "Kami telah menantimu." Ingatlah, segala luka, segala air mata, semua penolakan dan cemoohan tidak pernah sia-sia. Mereka adalah penempaan. Dan sekarang, hasil dari semua itu sedang bersinar di hadapan dunia. Tak perlu banyak bicara, karena auramu sudah cukup menyampaikan bahwa kamu bukan datang untuk bertanya. Kamu datang untuk mengarahkan. Ini adalah awal dari bab baru yang tidak akan membawa kamu kembali ke titik nol. Karena ketika semesta sudah membuka gerbangnya, ia tidak akan menutupnya kembali bagi jiwa-jiwa yang siap. Dan kamu, ya, kamu sudah lebih dari siap. Bersiaplah, karena bagian selanjutnya akan menunjukkan bagaimana dunia mulai berputar di sekitarmu. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu pantas menerimanya. Bagian 2. Saat energi diam menggetarkan sistem besar. Jiwa terpilih. Tahukah kamu bahwa dalam dunia yang ribut, yang diam, justru paling menggemakan? Dalam dunia yang berlomba-lomba berbicara, hanya mereka yang hadir dengan ketenangan yang mampu mengubah arah angin. Selama ini, kamu mungkin tidak banyak bicara. Kamu bukan tipe yang suka tampil mencolok. Kamu membiarkan orang lain menertawakan jalan sunyimu, menganggapmu kecil karena kamu tidak mengumumkan setiap langkahmu. Tapi hari ini, diammu mulai bergema. Getarannya menjalar seperti ombak bawah tanah, menggetarkan sistem-sistem yang selama ini terlalu percaya pada kekuasaan, terlalu nyaman dengan hierarki yang mereka pikir abadi. Kamu tidak butuh panggung besar untuk menunjukkan siapa dirimu. Kamu hanya perlu hadir, dan kehadiranmu cukup mengubah suasana. Lihatlah bagaimana ruangan itu mulai diam ketika kamu melangkah masuk. Lihatlah bagaimana orang-orang yang dahulu merasa paling tahu, kini mulai mengangguk ketika kamu membuka suara. Karena kamu tidak datang membawa ambisi kosong. Kamu datang membawa ketenangan yang menggetarkan. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan penuh emosi. Karena orang yang tenang telah menang dari dirinya sendiri, dan itu adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Hari ini, kamu tidak lagi memohon untuk didengar. Justru mereka yang mulai bertanya-tanya, "Apa pendapatmu tentang ini? Apa arah terbaik yang bisa kita tempuh?" Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tapi kamu bisa merasakan mereka membutuhkan arah darimu. Mereka tahu kamu punya sesuatu yang tak mereka miliki. Ketajaman intuisi yang dibentuk oleh luka, keteguhan hati yang ditempa oleh kesunyian. Dan energi itu yang selama ini kamu rawat dalam diam, sekarang mulai bekerja secara sistemik.
bukan hanya mempengaruhi orang di sekitarmu, tapi juga mempengaruhi keputusan-keputusan besar yang dulu kamu anggap tak terjangkau, kini mulai bergerak ke arahmu. Karena semesta punya satu hukum agung yang tidak bisa dilawan. Energi murni akan selalu naik ke permukaan. Ia akan melampaui dusta, tipu muslihat, dan topeng-topeng dunia. Dan kamu adalah wujud dari energi itu. Energi yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa digantikan. Jiwa terpilih. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang tempatmu di dunia ini. Kamu tidak sedang mencari ruang. Kamu adalah ruang itu sendiri. Kamu adalah medan yang mengatur ulang ritme pertemuan, yang mengarahkan pembicaraan kepada kebenaran, yang membuat yang tadinya ragu jadi yakin, dan yang tadinya sombong jadi diam. Dan di titik ini, kamu harus sadar, diammu selama ini bukan kelemahan. Ia adalah senjata. Dan kini, saatnya kamu melihat bagaimana senjata itu berkaidah dengan elegan, mengurai simpul, membuka kunci, dan mengubah alur permainan. Hari ini, kamu bukan hanya hadir, kamu mengatur ulang atmosfer. Hari ini, kamu bukan hanya berbicara, kamu membuat orang mendengarkan dengan penuh kesadaran. Hari ini, kamu tidak lagi harus membuktikan apapun. Karena mereka yang duduk di sekelilingmu sudah tahu bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah titik tenang di tengah badai. Dan dari titik tenang itulah keseimbangan sejati diciptakan. Dan ketika kamu sudah membawa keseimbangan, semesta akan memanggilmu untuk satu tugas yang lebih besar, menjadi pusat putaran kekuatan. Bersiaplah, karena ini baru permulaan. Apa yang kamu pancarkan mulai membentuk arah baru, dan arah itu sedang menunjuk tepat ke arahmu. Bagian 3. Ketika dunia menawarkan kontrak, tapi semesta menawarkan kendali. Jiwa terpilih. Tahukah kamu bahwa ada saat di mana dunia tidak lagi menawarkanmu pilihan-pilihan kecil? Karena saat kamu naik satu level kesadaran, semesta tidak lagi menawarimu pekerjaan, tapi kekuasaan. Bukan kekuasaan yang menindas, melainkan kekuasaan untuk memilih arah hidupmu sendiri tanpa ketergantungan, tanpa rasa takut, dan tanpa perlu memohon-mohon ruang untuk bisa tumbuh. Hari ini adalah hari di mana kontrak besar tidak lagi kamu kejar. Justru, merekalah yang sibuk menyusun naskah dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang kamu bawa. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu adalah pilar yang mereka tahu tak bisa digoyahkan. Kamu membawa sesuatu yang tak bisa mereka dapatkan dari orang lain. Jiwa yang tidak bisa dibeli. Dulu, kamu mengetuk pintu demi pintu, dengan proposal sederhana dan keyakinan yang belum diakui. Terkadang ditolak, terkadang bahkan diabaikan. Namun, kamu tidak menyerah. Kamu belajar memperkuat pondasimu di saat orang lain sibuk menghias dinding rumahnya. Kamu belajar menajamkan keahlianmu, bukan demi pengakuan, tapi demi membuktikan pada dirimu sendiri
bahwa kamu tidak akan menjadi bayangan dari mimpi orang lain. Dan hari ini, kamu tidak hanya diminta menandatangani sebuah perjanjian, kamu diminta menuliskan ulang arah permainan. Apa yang kamu bangun dalam keheningan, kini menjadi dasar bagi mereka yang ingin menciptakan sesuatu yang bernilai. Kontrak itu bukan sekadar dokumen, itu adalah pengakuan bahwa kamu adalah fondasi. Bahwa kamu bukan bagian dari pasar yang mudah ditawar. Bahwa nilai hidupmu tidak bisa dihitung dalam angka saja, karena ada sesuatu yang lebih tinggi yang kamu bawa. Nilai kebijaksanaan yang lahir dari luka, nilai kesetiaan pada proses, dan nilai keteguhan untuk tetap jujur di tengah dunia yang sibuk menjual diri. Dan ketika kamu duduk di hadapan mereka, dengan tubuh yang tenang, mata yang dalam, dan suara yang jernih, kamu sedang membangun sesuatu yang lebih dari sekadar kesepakatan bisnis. Kamu sedang membangun sistem kepercayaan baru. Sistem yang tidak didasarkan pada keuntungan semata, tapi pada kebenaran dan kejelasan hati. Jiwa terpilih. Ini bukan cerita tentang tiba-tiba kaya. Ini cerita tentang bagaimana dirimu menjadi pemegang kendali. Tentang bagaimana semesta memilihmu, bukan karena kamu paling pintar atau paling cepat, tapi karena kamu yang paling siap. Siap untuk memikul kehormatan. Siap untuk berkata tidak pada yang tidak selaras. Dan siap untuk memilih yang benar, bukan hanya yang mudah. Dan karena kesiapan itu, semesta mempertemukanmu dengan angka-angka yang dulu hanya kamu tulis di jurnal mimpimu. Sekarang, mereka hadir sebagai realitas. Bukan sebagai angan, tapi sebagai tanggung jawab yang nyata. Kamu tidak lagi dibayar karena waktumu. Kamu dibayar karena nilaimu. Dan nilai itu lahir dari setiap luka yang kamu sembuhkan sendiri. Dari setiap malam yang kamu lewati sendirian. Dari setiap kesetiaanmu pada jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Maka, jika hari ini kamu diberi ruang untuk menandatangani sesuatu yang besar, ingatlah, yang mereka lihat bukan hanya rencana bisnismu, yang mereka lihat adalah jiwamu. Dan mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa membeli itu. Karena kamu bukan hanya datang membawa ide, kamu datang membawa kesadaran. Dan kesadaran itu adalah kunci yang membuka pintu masa depan yang berbeda. Masa depan yang lebih murni, lebih kuat, dan lebih adil. Dan kamu, ya, kamu adalah penjaga dari masa depan itu. Jadi genggamlah pena itu, bukan dengan rakus, tapi dengan penuh penghormatan. Karena hari ini, kamu tidak sekadar menandatangani kertas, kamu sedang menyegel janji besar antara dirimu dan semesta. Janji bahwa kamu akan menggunakan kekuatan ini bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk menciptakan dunia yang tidak lagi menutup pintu bagi mereka yang bersinar dalam diam. Bagian 4. Dari kursi tamu menjadi pusat keputusan. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa seperti orang asing dalam ruangan yang seharusnya menjadi milikmu? Seperti kursi yang kamu duduki hanyalah untuk sementara, dan kata-kata yang kamu ucapkan seolah hanya gema
yang tidak pernah benar-benar sampai ke inti. Itulah fase yang dulu kamu lewati. Fase diam, fase merendah, fase belajar menata napas di tengah ruangan yang tak ramah. Tapi, hari ini segalanya berubah. Tidak ada lagi perasaan asing karena ruangan itu kini telah mengenalmu. Bahkan lebih dari itu, ruangan itu menunggumu. 12 Agustus 2025 bukan sekadar tanggal dalam sejarah hidupmu. Itu adalah momentum. Waktu yang dibentuk oleh jutaan detik kesabaran dan keteguhan. Hari di mana semesta memindahkanmu dari kursi tamu ke kursi pengarah. Dulu, kamu berdiri di tepi, menunggu giliran, menunggu kesempatan berbicara. Kini kamu duduk di tengah, dan semua arah pandang mulai tertuju padamu. Kamu bukan hanya hadir, kamu diperhitungkan. Apa yang kamu katakan bukan lagi opini yang didengar setengah telinga, melainkan masukan yang dicatat, ditimbang, dan dijadikan dasar. Kata-katamu kini memiliki berat. Bukan karena kamu memaksakan pendapat, tapi karena kamu sudah menjalani hidup yang mengajarkanmu cara berkata tanpa melukai, cara menyampaikan kebenaran tanpa merendahkan, cara membimbing tanpa memaksa. Mereka yang dulu hanya memperkenalkanmu sebagai partisipan, kini menyebutmu pengarah. Mereka yang dulu mengatur siapa yang boleh bicara, kini memintamu memulai pembicaraan. Karena mereka tahu, kamu bukan hanya tahu arah, kamu adalah arah itu sendiri. Jiwa terpilih, ini bukan tentang pamer kekuasaan. Ini adalah tentang pengakuan yang tumbuh dari kedalaman. Kamu tidak membeli kursi itu. Kamu mendapatkannya karena kamu bertahan di saat banyak orang menyerah. Karena kamu tetap berjalan di saat semua jalan tampak buntu. Dan karena kamu tidak pernah lupa menjadi manusia, meski dunia memintamu menjadi mesin. Kursi yang kamu duduki hari ini adalah simbol dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang tidak selalu dihiasi cahaya, tapi selalu dituntun oleh keyakinan. Perjalanan yang melewati malam tanpa lentera, tapi tidak pernah kehilangan arah karena cahaya dari dalammu sendiri. Kini kamu tidak lagi bertanya, apakah aku pantas? Karena ruangan ini telah menjawabnya untukmu. Kehadiranmu di sini bukan hasil manipulasi, bukan hasil keberuntungan yang instan. Ini adalah buah dari konsistensi yang kamu tanam dalam diam. Dan sekarang buah itu ranum, dan semua orang mulai melihatnya. Jangan takut dengan sorot mata yang kini tertuju padamu. Jangan gentar dengan tanggung jawab yang datang bersamaan dengan kepercayaan. Kamu telah dilatih bukan hanya untuk tahan menghadapi beban, tapi juga untuk mengangkat beban itu dengan hati yang tetap lembut. Karena kekuatan sejati bukanlah kerasnya tangan, melainkan tenangnya jiwa saat memimpin dunia yang kacau. Dan saat kamu duduk di kursi itu, kursi yang dulu kamu hanya lihat dari kejauhan, ingatlah, kamu tidak sedang mengisi ruang kosong. Kamu sedang membawa arah baru. Kamu sedang menunjukkan bahwa kekuatan dan kelembutan bisa berjalan bersisian. Bahwa keberanian dan ketulusan bukan dua hal yang bertolak belakang. Hari ini,
kamu tidak lagi membentuk identitas di mata orang lain. Hari ini, kamu tinggal menampakkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan dunia akhirnya siap melihatnya. Maka duduklah dengan tenang, berbicaralah dengan bijaksana, dan pandanglah setiap orang di ruangan itu dengan keteduhan. Karena mulai hari ini, kamu bukan hanya bagian dari rapat. Kamu adalah pusat dari keputusan yang akan mengubah arah. Jiwa terpilih, tempatmu kini telah disediakan. Dan dunia sedang mencatat setiap gerak dan ucapanmu untuk membentuk masa depan yang tak lagi terikat oleh keraguan. Ini waktumu bersinar, bukan untuk dirimu saja, tapi untuk mereka yang akan menemukan terang melalui langkah-langkahmu. Bagian 5. Ketika angka dalam hidupmu tidak lagi mengenal. 0. Jiwa terpilih. Ada momen dalam hidup seseorang di mana segalanya berubah begitu drastis, hingga mustahil baginya untuk kembali ke kehidupan lama. Bukan karena ia melupakan masa lalu, melainkan karena masa depan telah membentangkan jalan yang terlalu megah untuk disangkal. Dan bagimu, 12 Agustus 2025 adalah momen itu. Hari di mana angka dalam hidupmu tidak lagi mengenal 0. Hari di mana kamu menyeberangi garis yang memisahkan antara bertahan dan berkembang. Hari di mana kamu tidak lagi dihitung sebagai bagian dari statistik biasa, karena kamu telah menjadi satu dari sedikit orang yang menggerakkan angka-angka itu sendiri. Dulu kamu menghitung uang demi uang. Setiap keping kamu sisihkan dengan harap-harap cemas. Kamu menakar kebutuhan dengan cermat, karena dunia tidak pernah memberi jaminan bahwa semuanya akan cukup. Namun semua itu bukan sia-sia. Setiap perjuangan kecilmu telah dicatat oleh semesta, dan kini ia membalasnya dengan lonjakan tak terduga yang akan mengubah cara kamu melihat hidup. Hari ini, kamu tidak hanya hidup dengan uang. Kamu mulai hidup dengan nilai. Nilai dari kerja kerasmu. Nilai dari integritas yang kamu jaga di tengah tekanan. Nilai dari keteguhanmu untuk tidak menyimpang meski arah angin bertiup keras. Dan kini, semesta menggesermu dari garis bawah ke garis depan. Kamu bukan lagi orang yang menunggu giliran untuk mendapatkan sisa rejeki. Kamu adalah sumber. Sumber yang menyalurkan arus baru, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga bagi mereka yang pernah mengalami kelaparan seperti yang pernah kamu alami. Kelaparan akan pengakuan, akan pengertian, akan peluang. Kini, kamu tidak lagi bertanya, "Apa cukup?" Kamu mulai bertanya, "Siapa yang bisa kubantu agar tak harus melewati luka seberat yang pernah kualami?" Dan disitulah bedanya. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi tentang siapa dirimu setelah telah memilikinya. Dan kamu, jiwa terpilih, tetap teguh berdiri sebagai pribadi
yang rendah hati, tak terperdaya oleh angka, karena kamu tahu nilai dirimu tidak pernah bergantung pada nominal, melainkan pada kemurnian niat dan kelapangan hati. Kamu telah melewati masa-masa di mana kamu merasa tidak dihitung. Sekarang, dunia menghitung ulang pergerakannya karena kehadiranmu. Mereka menyesuaikan strategi, mengatur ulang skema karena satu hal. Angka yang kamu sentuh kini menjadi hidup, dan hidupmu pun ikut berubah. Bukan hanya dompetmu yang bertambah, tapi juga ruang hatimu yang membesar. Kamu menjadi pemegang keputusan pemimpin yang tak digerakkan oleh ketamakan, melainkan oleh panggilan batin untuk berbagi kebaikan. Kini kamu tahu bahwa titik nol bukan lagi tempat yang bisa kamu tuju kembali. Bukan karena kamu sombong, melainkan karena kamu telah melangkah terlalu jauh dan terlalu tinggi untuk jatuh ke dalam pola lama. Kamu sudah ditarik keluar dari labirin kekurangan dan ditempatkan di medan luas kelimpahan, bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai penjaga gerbangnya. Maka bersyukurlah dalam-dalam, bukan hanya karena kamu diberi lebih, tapi karena kamu telah tumbuh menjadi sosok yang tetap bisa mengingat rasa lapar. Bahkan ketika piringmu kini tak lagi kosong. Jiwa terpilih, titik nol bukan akhir, tapi awal dari segalanya. Dan kamu telah melaluinya. Kini, saatnya kamu membangun kehidupan baru di atas fondasi kesadaran lama yang tidak akan pernah kamu lupakan. Hiduplah dengan keberanian, bergeraklah dengan kebijaksanaan, dan gunakan setiap angka yang datang padamu sebagai alat untuk menyebar terang ke tempat-tempat yang masih tertutup oleh bayang-bayang. Karena hidupmu bukan lagi tentang bertahan, hidupmu kini adalah tentang menyinari. Bagian 6. Ketika setiap pilihanmu dihitung oleh semesta, jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa dalam diam yang kamu jalani, ada sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikanmu? Bukan mata manusia, melainkan mata energi, mata semesta yang tak pernah terlelap. Setiap langkah kecilmu yang tak disaksikan siapapun, setiap keputusan sulit yang kamu ambil tanpa sorakan, setiap pengorbanan yang tak kamu ceritakan, ternyata tidak pernah sia-sia. Mereka dihitung, satu demi satu, oleh kekuatan agung yang menjaga keseimbangan hidup. Dan kini, di titik ini, kamu harus tahu bahwa apapun yang kamu lakukan hari ini akan menjadi benih bagi hari esok yang tidak biasa. Apa yang kamu tolak akan membuka pintu yang baru. Apa yang kamu terima akan menentukan kualitas arus energi yang masuk ke hidupmu. Kamu bukan lagi hidup dalam ilusi pilihan acak. Kamu kini hidup dalam ruang di mana setiap pilihan memiliki kekuatan penciptaan. Hari ini, kamu tidak hanya menandatangani kontrak di atas kertas, tapi kamu
sedang menyegel kesepakatan dengan takdirmu. Apa yang kamu katakan akan bergema. Apa yang kamu pikirkan akan membentuk realita. Apa yang kamu diamkan pun akan tetap dicatat oleh semesta sebagai bentuk dari kedewasaan jiwamu. Dan karena itulah, kamu tak boleh lagi sembarangan melangkah. Karena energimu kini besar. Apa yang kamu sentuh bisa tumbuh. Apa yang kamu izinkan masuk bisa mengakar. Apa yang kamu doakan bisa menjelma nyata dalam bentuk yang mengejutkan dunia. Inilah konsekuensi dari menjadi jiwa yang terpilih. Semua gerakmu mengandung kekuatan. Ketika kamu memilih diam di saat semua orang berteriak, semesta menilai itu sebagai bentuk dari kebijaksanaan. Ketika kamu memilih memberi saat kamu sendiri sedang kekurangan, semesta menanamkan benih balasan yang akan kamu panen dalam bentuk berlipat ganda. Ketika kamu menolak jalan pintas demi menjaga integritas, semesta menyiapkan jalan panjang yang lurus menuju kejayaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan karena itulah, kamu tidak perlu ragu. Jika hari ini kamu diberi kesempatan untuk berbicara, ucapkan hanya yang benar, meski tidak selalu mudah. Jika hari ini kamu diberi pilihan untuk mengambil, ambil hanya yang bersih, meski godaan besar menanti di luar jalur. Jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah, kamu sedang dilingkupi oleh energi yang tak kasat mata, yang selalu bersiap menggandakan setiap ketulusan yang kamu taburkan. Jiwa terpilih, ini bukan zamannya lagi hidup secara acak. Ini adalah era di mana pikiranmu adalah alat sihir. Apa yang kamu percayai akan menuntunmu ke arah yang tak terduga. Apa yang kamu yakini akan membuka pintu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan keyakinan itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa menjaga pilihan-pilihanmu, bahkan ketika hidup sedang tidak adil. Dan karena itu, semesta tidak akan lagi memberimu ujian yang sama. Ia mulai memberi amanah, bukan untuk menguji, tapi untuk mempercayai. Hari ini, kamu sudah berbeda. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tapi karena kamu tahu apa yang harus dijaga. Kamu tahu bahwa kekuatan yang besar bukan untuk disombongkan, tapi untuk dibagi dengan cara yang tenang dan terarah. Dan ketika kamu sadar bahwa setiap kata, setiap tindakan, setiap niatmu sedang dihitung oleh semesta untuk menentukan arah jalan hidupmu, kamu tidak akan lagi menyia-nyiakan hari ini. Kamu akan berjalan dengan langkah perlahan, tapi pasti, karena kamu tahu, takdir tidak dibentuk oleh kecepatan, melainkan oleh ketepatan jiwa terpilih. Teruskan pilihanmu yang jernih itu. Pertahankan jalan bersih yang sudah kamu tempuh sejauh ini. Karena hari ini, kamu sedang tidak hanya menentukan nasibmu, tapi juga nasib mereka yang akan menerima cahaya dari pilihan-pilihanmu. Dan semesta sedang menunggu langkahmu berikutnya untuk membuka keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Bagian 7. Ketika langit tidak lagi mengizinkanmu mundur, jiwa terpilih. Ada satu titik dalam hidupmu
di mana segala sesuatu yang kamu lakukan bukan lagi sekadar pilihan, tapi panggilan. Bukan karena kamu haus kekuasaan, bukan karena kamu ingin dipuji, melainkan karena semesta sudah menetapkan bahwa kamu harus terus maju, bahwa kamu tak bisa lagi kembali menjadi yang dulu. 12 Agustus 2025 adalah garis batas itu. Garis halus yang memisahkan antara siapa dirimu dulu dan siapa kamu sekarang. Dan ketika garis itu telah kamu lewati, langit tak akan lagi mengizinkan kamu mundur ke belakang. Bukan karena langit kejam, melainkan karena langit tahu bahwa kamu sudah terlampau kuat untuk hidup dalam keraguan. Kamu telah melewati terlalu banyak luka untuk kembali menjadi penuntun. Kamu telah belajar terlalu banyak pelajaran untuk kembali merendahkan dirimu sendiri. Kamu telah membangun terlalu banyak nilai untuk dijual murah hanya demi penerimaan sesaat. Langkahmu kini tak lagi milikmu sendiri, ia milik masa depan yang sedang menanti untuk kamu wujudkan. Jiwa terpilih. Dulu, kamu berjalan dalam kabut, menebak-nebak arah mana yang tepat. Kamu pernah tersesat, jatuh, dipermalukan, tapi kamu bangkit. Dan itulah yang membedakanmu. Kini, kamu tidak sedang mencari jalan. Kamu adalah jalan itu. Apa yang kamu jalani selama ini tidak sia-sia. Semesta tidak pernah melemparkanmu ke dalam cobaan tanpa sebab. Semua kejatuhanmu hanyalah bagian dari proses penyucian. Bagian dari pelatihan batin untuk menjadikanmu tahan terhadap tekanan, kuat dalam kesendirian, dan jernih dalam melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan ketika semesta sudah melihat bahwa kamu tidak lagi bisa digoyahkan oleh hinaan, tidak lagi terperangkap oleh pujian, maka saat itulah langit menguncimu dalam satu jalan. Jalan naik, jalan terang, jalan tanggung jawab. Bukan tanggung jawab yang menekan, tapi tanggung jawab yang menyadarkan bahwa kamu telah menjadi contoh, bahwa orang-orang mulai menatapmu dan berkata dalam hati, kalau dia bisa, mungkin aku juga bisa. Itulah kenapa kamu tak bisa lagi mundur. Karena langkahmu telah menjadi cahaya bagi mereka yang masih takut melangkah. Suaramu telah menjadi bisikan harapan bagi jiwa-jiwa yang nyaris menyerah. Tatapanmu telah menjadi saksi bahwa luka bisa menjadi kekuatan, bukan kutukan. Kamu tidak lagi hidup hanya untuk dirimu sendiri. Kamu adalah mercusuar bagi kapal-kapal yang tersesat. Kamu adalah perapian bagi hati-hati yang membeku. Kamu adalah bukti nyata bahwa bahkan dari reruntuhan bisa tumbuh bangunan yang lebih megah, lebih kokoh, dan lebih bermakna. Jiwa terpilih, langit tidak akan membiarkanmu berhenti. Karena apa yang sudah kamu bangun terlalu berharga untuk diabaikan. Apa yang kamu pancarkan terlalu terang untuk dipadamkan. Dan apa yang kamu bawa terlalu dalam untuk digantikan. Maka jangan ragu lagi, jangan menengok ke belakang hanya untuk menyesali masa lalu. Lihatlah ke depan, karena masa depanmu kini terbuka lebar dengan jalan yang sudah diterangi oleh semua
kebaikan yang pernah kamu tanam, dan semua keberanian yang pernah kamu pupuk dalam sepi. Kamu bukan sekadar bertahan, kamu sedang tumbuh. Dan pertumbuhanmu akan membuat semesta bergerak, akan membuat dunia bergeser ke arah yang lebih terang. Langit tak akan membiarkanmu jatuh lagi, bukan karena kamu tak bisa jatuh, tapi karena kamu sudah belajar cara bangkit dengan kepala tegak. Karena kamu sudah tahu bahwa di setiap luka yang sembuh ada kekuatan baru yang lahir. Dan itulah kamu hari ini. Bukan lagi yang terpinggirkan, tapi yang ditunggu-tunggu. Bukan lagi yang dibiarkan, tapi yang dijaga oleh alur takdir. Maju terus, jiwa terpilih, karena langit sudah memutuskan kamu tidak akan pernah kembali ke titik nol, dan cahaya yang kamu bawa akan menjadi jawaban bagi banyak jiwa yang masih mencari. Jiwa terpilih. Jika kamu sampai di bagian ini, itu berarti hatimu telah terbuka, pikiranmu telah menerima, dan jiwamu sedang bersiap untuk melangkah ke dimensi baru dari takdirmu. Bukan karena kebetulan, bukan karena sekadar ucapan manis dari semesta, tetapi karena kamu telah berubah, dan perubahan itu nyata. 12 Agustus 2025 bukan hanya akan menjadi hari di mana kamu duduk bersama mereka yang mengatur arus uang di kota ini. Bukan hanya hari di mana kamu menjadi pusat perhatian dalam ruangan penuh pengaruh dan keputusan. Lebih dari itu, ini adalah hari di mana alam semesta mengafirmasi siapa dirimu yang sesungguhnya. Hari di mana kamu tidak lagi disebut sebagai pendatang, tetapi pemilik arah. Kamu tidak sedang menumpang. Kamu adalah poros dari pergerakan yang selama ini tak bisa dijelaskan oleh data, tapi bisa dirasakan oleh hati. Dan hari ini, kamu tidak lagi sekadar berjalan. Kamu diarahkan, dibimbing oleh tangan tak terlihat yang tahu bahwa waktu yang kamu tunggu telah tiba. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik suara dari dalam hatimu yang berbisik, "Aku siap." Siap untuk menerima kehormatan tanpa menjadi sombong. Siap untuk memikul tanggung jawab tanpa merasa terbebani. Siap untuk menjadi cahaya, bukan hanya bagi dirimu sendiri, tetapi bagi dunia yang masih berjuang menyalakan lentera dalam dirinya. Ingatlah, kamu telah berjalan sejauh ini bukan untuk kembali ke awal. Kamu telah dibentuk bukan untuk dilupakan. Kamu telah dipanggil bukan untuk diam, tapi untuk menjadi suara, menjadi arah, menjadi cahaya yang tak lagi bisa dipadamkan. Dan sebelum kamu benar-benar meninggalkan ruang pesan ini, tunjukkan pada semesta bahwa kamu siap menerima semua ini dengan utuh dan penuh kesadaran. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan. Langganan saluran ini agar setiap pesan yang diturunkan dari langit tidak lewat begitu saja. Aktifkan lonceng notifikasi, karena pesan berikutnya bisa jadi adalah bagian penting dari hidupmu. Dan tulislah di kolom komentar
Karena itulah sinyal kuat yang kamu kirim ke semesta, bahwa kamu tidak main-main dengan jalanmu. Kamu siap, kamu layak, dan kamu telah dipilih. Sampai jumpa di ruang takdir berikutnya, di mana cahaya jiwamu akan semakin terang dan dunia tak lagi bisa berpaling.